Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jalan Buku bersama saya Alvan. Kali ini kami akan membahas buku Tiada Pernah Menyerah yang ditulis langsung oleh papa saya, yaitu Pak Samsudin dan Pak Hasan M. Nur. Ya, kita kembali lagi bersama Pak Samsudin. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehubungan dengan ini kita akan langsung membahas aja ya Pak ke Ya. Bagian ke chapter berapa nih berarti? Keempat ya. Bagian keempat. Bagian keempat yang judul besarnya adalah Kemandirian adalah Kemuliaan. Oke. Nah, kita langsung masuk ke subbab satunya itu, yaitu ke Waktu waktu adalah adalah perubahan. Nah, ini apa hubungannya dari waktu adalah perubahan, kok bisa terbesit ide memunculkan subbab ini gitu dengan kemandirian adalah kemuliaan? Oke. Menarik nih. Jadi terima kasih Apang ya. Jadi betul bahwa bagian ini kita beri judul Kemandirian adalah Kemuliaan. Karena pada tahapan ini kita sudah mengungkap berbagai kisah kehidupan Papa yang terkait dengan bagaimana membangun kemandirian. Membangun kemandirian gitu loh. Jadi dari kecil gitu kan ya, remaja, terus dewasa, berumah tangga gitu. Sampai itu bagaimana sampai pensiun. Nah, bagaimana itu membangun kemandirian itu. Nah, makanya judulnya Kemandirian adalah Kemuliaan. Nah, di dalam bagian keempat ini kita akan mengangkat terkait dengan waktu adalah perubahan. Subduanya kita juga mengangkat tentang percaya pada diri sendiri. Ingat ya, percaya pada diri sendiri itu kan ketara sekali tuh, bagian dari kemandirian. Percaya pada diri sendiri. Yang ketiga itu kerja keras adalah keunggulan. Itu kan kaitannya dengan kemandirian. Kerja keras adalah sebagai keunggulan. Itu kan kuat sekali dengan kemandirian. Mana ada orang nggak bekerja keras bisa mandiri. Gitu ya. Jadi kemandirian itu sebagai kemuliaan. Juga kita tulis juga nanti menghargai proses. Jadi nggak ada ujuk-ujuk orang itu mandiri gitu. Harus dilatihkan kemandirian itu. Kemuliaan tuh nggak bisa ujuk-ujuk langsung dicapai gitu, tapi harus dibeli ya oleh kemandirian tadi ya, oleh kemandirian kemudian yang kita bangun. Menghargai proses. Terus apa? Terus yang terakhir itu kita menemukan kehormatan. Gitu loh, menemukan kehormatan. Nah, ada 5 sub yang akan kita bicarakan di sini. Tapi yang sekarang ini khusus Alvan ini bicara tentang waktu adalah perubahan. Maksudnya begini, tidak ada perubahan itu yang tidak ada perubahan itu yang tidak memakan waktu. Jadi dia perlu waktu. Nah, jadi harus sabar. Nah, makanya prinsip-prinsip sabar, syukur, tulus, ikhlas, istiqomah gitu ya, jujur gitu. Itu prinsip-prinsip kehidupan yang harus dipertahankan. Gitu, yang harus dipertahankan. Jadi itu semua perlu waktu. Waktulah yang merubah seorang Samsudin kecil dengan penuh keterbatasan baik secara ekonomi, fisik maupun lingkungan, itu merubah menjadi manusia dewasa yang berdaya guna, yang punya kemampuan untuk mengadaptasi dengan berbagai lingkungan gitu loh. Nah, itu kan perlu waktu. Nggak mungkin umur 10 tahun udah langsung bisa begini, 15 tahun ini. Kan ada perlu ditempa di umur 10 tahun, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Berarti di subbab ini lebih ke ini ya, timeline waktunya ya. Iya, jadi lebih diperjelas ya. Waktu itu. Jadi oleh karena itu jangan tergesa-gesa gitu mengharapkan hasil yang secepat mungkin. Nah, kita justru harus sadar benar bahwa ini ada waktunya. Nah, jadi apa yang kita lakukan selama ini dari kecil sampai dewasa itu pasti dia membuahkan hasil kan? Dan kita bisa kontrol dari setiap tahapan. Gitu ya. Waktu adalah perubahan. Misalnya dari kecil sampai remaja, apa itu perubahannya? Pasti ada ukuran-ukuran di situ. Oh iya, terasa ternyata dengan kita melibatkan diri di dalam kehidupan orang tua, membantu orang tua gitu ya, bekerja bersama orang tua, belajar, berdoa, beribadah gitu, itu ada perubahan di dalam diri kita.
gitu ya. Misalnya satu contoh lah di tingkat ekonomi aja ya, misalnya dulunya susah sekali tapi agak mendingan, terus mendingan dan terus semakin sejahtera. Nah itu artinya kan ada perubahan. Dulu sekolahnya rendah, terus naik akhirnya sekolah tinggi dan prestasinya juga tinggi gitu. Jadi itu ada perubahan. Sampaikan itu juga kayak apa, seiringnya waktu berjalan kita harus lebih baik dari waktu kemarin gitu ya? Betul. Jadi hari ini kan prinsip dalam Islam ya, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu menjadi pegangan. Nah jadi ternyata waktu itu punya pengaruh besar untuk melihat, untuk menandai perkembangan hidup kita. Jadi yang anak miskin menjadi anak yang tidak miskin lagi, terus menjadi anak yang sejahtera, menjadi anak yang berkecukupan. Nah itu kan perubahan waktu itu. Anak yang tadinya pengetahuannya rendah, terus mendingan, terus tinggi, itu kan perubahan. Gitu loh. Nah jadi kita harus sabar. Nah jadi kalau itu sebabnya kenapa kita cita-cita itu harus jauh kan, panjang, karena dia nggak bisa dicapai satu hari. 1 bulan, 1 tahun, dia harus bertahun-tahun dan akhirnya mencapailah keberhasilan. Jadi waktu itu adalah waktu yang kita manfaatkan ini untuk bagaimana merubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah itu perubahan itu yang dimaksud gitu loh. Nah itu namanya positif kan perubahannya. Jangan perubahan yang negatif. Dari waktu ke waktu bukannya tambah maju tapi tambah mundur, tambah rendah, prestasinya tambah rendah dan sebagainya. Alhamdulillah dalam kasus Papa itu kehidupannya lebih baik, gitu loh, lebih baik, tidak lebih jelek, gitu loh. Ya. Jadi waktu ini menjadi semacam ini ya, indikatornya dari kemandirian itu ditumbuhkan gitu. Jadi semakin dewasa kan semakin mandiri juga gitu dari seorang anak kecil kan. Jadi matang ya, buat dari kemandiriannya itu. Nah, berarti korelasi singkatnya apa tuh Pak? Dari waktu adalah perubahan ini untuk mencapai kemuliaannya itu berarti apakah pada umur sekian harus ditarget gitu? Saya udah harus bisa begini begitu. Sebagai sebuah tujuan bisa begitu, ya kan? Sebagai sebuah tujuan. Karena kemarin kita bicarakan fokus pada tujuan. Nah, sebagai tujuan kita harus ada dong. Saya 5-6 tahun harus tamat SD. Dengan prestasi yang membanggakan. Kita skip di waktu sekolah lah, maksudnya jenjang karir ya. Oke, di jenjang karir. Lebih orang kayak di jenjang karir. Kabut gitu. Misalnya 10 tahun pertama saya bekerja, saya harus sudah bisa menyelesaikan ini. Dasar-dasar untuk bagaimana menjadi birokrat yang bagus. Kalau itu di dunia birokrasi. Kalau dia di dunia kerja di swasta misalnya, bagaimana saya 10 tahun harus punya landasan untuk saya berkembang ke depan. Untuk jadi apa? Nah, jangan 10 tahun ini sudah dibebani mau jadi manajer, direktur. Itu berat dong. Berarti fokus pada dasar ya. Iya, jadi tahap pertama itu bagaimana punya tujuan tahun-tahun pertama kita berkarir. Ya, dimanapun kita berkarir, itu ledakan dulu landasan, pondasi. Sebagai apa? Sebagai birokrat, sebagai pegawai, sebagai buruh, sebagai karyawan gitu, sebagai staf yang berhasil. Apa indikator berhasil? 1, pastilah dapat penghargaan, ya kan? Nah, pastilah tidak dianggap pegawai yang punya nilai jelek. Nah, itu bagaimana supaya prestasinya bagus dalam meletakkan pondasi kepegawaian, baik itu di swasta maupun di pemerintahan, gitu loh. Letakkan dulu itu. Nah, baru pada tahap kedua kita ingin melakukan pengembangan, ya kan, ke arah yang lebih signifikan. Nah, misalnya mau jadi apa? Jadi kita misalnya mau menempati posisi-posisi yang strategis, itu harus punya kemampuan apa? Kemampuan organisasi, manajemen, bahasa, komunikasi dan lain sebagainya. Itu udah dibuat tuh di tahap pertama tadi. Sekarang tinggal mengembangkan kemampuan-kemampuan tadi itu di jabatan yang sekarang kita pegang, ya kan? Nah, itu baru tahap ketiga kita aktualisasi kan? Aktualisasi diri kan? Nah, kita tunjukkan bahwa kita bisa.
kita hebat, kita di sini berprestasi, kita di sini jadi andalan. Begitu. Berarti yang ingin disampaikan singkatnya dalam subbab ini waktu sebagai perubahan juga sebagai indikasi pertumbuhan kita ya. Pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan dari prestasi kita. Iya. Prestasi apa? Prestasi kehidupan. Iya. Prestasi kehidupan kita tuh harus ya, bahkan ya harus ya, harus berkembang. Jadi tidak jalan di tempat. Iya, gitu. Nah, misalnya kan gitu tadi, kembali 30 tahun bekerja, bagi 3 aja misalnya. 10 tahun meletakkan dasar-dasar untuk kita bekerja. 10 tahun kedua kita melakukan pengembangan. Nah, 10 tahun terakhir kita melakukan aktualisasi diri. Mengoptimalkan semua kemampuan yang kita miliki untuk kita persembahkan untuk bangsa dan negara, untuk perusahaan, untuk kelompoknya, untuk golongannya dan lain sebagainya. Luar biasa sekali ya. Ya gitu. Saya cukup senang dengan bahasan kali ini. Mantap. Ya, untuk ininya satu kalimat penutup terakhir ya, karena udah 15 menit juga, jadi kayak takut panas lagi. Mungkin bisa ditutup. Oke, jadi ini bagus sekali untuk teman-teman Alvan di kaum milenial ya. Untuk benar-benar bagaimana gitu ya, memanfaatkan waktu, ya kan, mengelola waktu, ya kan. Kalau istilah kerennya memanage tadi ya, memanage waktu untuk keberhasilan kita. Nah, jadi jangan buang-buang waktu. Masa sekolah sudah selesai, katakanlah gitu. Sekarang masa kerja. Nah, itu dibuat gitu loh, rencana pengembangan diri gitu loh untuk mencapai keberhasilan itu. Jadi jangan 30 tahun jalan di tempat aja di situ, nggak ada pengembangan gitu loh. Kerja cuma kerja aja, maka kembali semuanya kerjanya harus niatkan ibadah gitu kan. Dia punya tujuan, dia punya pilihan kemana dia akan mengambil kan gitu. Nah akhirnya menurut Papa yang terbaik itulah optimalkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk yang bermanfaat untuk peningkatan karir kita, itu loh. Jangan dibuang-buang. Jadi sebab karir kita itu sangat tergantung pada apa yang kita lakukan sekarang, gitu loh. Jadi buatlah program pemanfaatan waktu yang semaksimal mungkin seperti yang Papa lakukan, sehingga alhamdulillah dalam perjalanan hidup Papa, waktu adalah perubahan tuh benar-benar memang waktu itu merubah Samsudin kecil yang tidak punya apa-apa, miskin Papa, gitu kan, bodoh di lingkungan masyarakat yang sangat rendah, berubah menjadi Samsudin yang dewasa, yang berdaya guna, yang punya manfaat untuk lingkungannya. Iya benar. Gitu. Pesan singkatnya adalah kita harus bisa ini ya, memanage waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak akan terulang lagi. Betul. Ya, terima kasih Papa sudah menemani pada episode kali ini. Untuk pemirsa sekalian yang penasaran dengan isi detail dari buku ini, bisa langsung kontak ke Pena Madani ya, nomornya nanti ada di bawah sini. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.